Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Ibrahim. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat progres pembangunan jalan baru Trans Makassar, tepatnya yang ada di Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, jalan trans ini akan menghubungkan antara Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara. Nah, ini jalan terletak di Desa Putih, Kecamatan Buah. Jalan ini dibuat untuk ini mendekatkan atau juga sebagai akses pendukung Bandara Buah. Nah, ini untuk bisa nantinya diharapkan ikut memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya kepariwisataan yang ada di Kecamatan Buah. Nah, jalan Trans Sulawesi Kabupaten Luwu Tanah Toraja ini nanti ini akan melalui jalur dari Bandara Buah menuju ke Toraja Utara, yaitu melalui Desa Putih, tepatnya kalau tidak salah itu Dusun Laboke. Nah, ini saya lagi berada di depan depan jalur 2 Bandara Buah. Nah, inilah nanti menjadi area ya, jalur ke Toraja Utara. Nah, ini terusannya. Nah, ini saya perlihatkan teman-teman. Nah, ini nanti dari jalur ini nanti akan terus ke atas sampai ke Kabupaten Toraja Utara. Itu kurang lebih kalau tidak salah panjang jalur ini hanya sekitar 30 sampai 35 km. Lebih dekat dibanding dengan jalur Trans Sulawesi Palopo Toraja yang membutuhkan perjalanan sejauh kurang lebih 80 km. Nah, oke teman-teman, seperti apa kondisi atau progres pembangunan jalan Trans Sulawesi Buah Toraja Utara ini, kita langsung saja ke TKP. Nah, ini jalur 2 dari Bandara Buah, Desa Putih, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu. Nah, jalur ini nanti yang akan dihubungkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta dengan pemerintah Kabupaten Luwu untuk membangun Trans Sulawesi dari bandara ini menuju ke Kabupaten Toraja Utara yang ada di sebelah sana. Nah, kita langsung saja menelusuri jalan ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum saya jalan, saya ingin memperlihatkan ke teman-teman dulu speedometer atau jarak tempuh yang telah ada di motor saya. Nanti kita akan gunakan perbandingan kira-kira berapa kilometer perjalanan yang nanti saya akan tempuh dari Bandara Buah menuju ke titik terakhir yang bisa saya jangkau di jalur Trans Buah Toraja Utara. Nah, ini saya perlihatkan ke teman-teman. Kabur ya. Nah, ini jadi di speedometer, di meter motor saya itu tercantum angka 56970 ya.
Jadi saya ulang, ini di meter motor saya itu tercantum angka 569070. Nah, nanti kita akan hitung berapa kira-kira jarak yang akan saya tempuh dari depan Bandara Buah ini, jalur 2 Bandara Buah ini menuju ke jalan persiapan Trans Buah Toraja Utara. Nah, dari ujung Bandara Buah ini kita akan berjalan. Ini di depan saya ini adalah Trans Sulawesi Palopo Makassar atau Buah Makassar. Nah, ini dari Bandara Buah kita belok ke kiri. Nah, belok ke kiri menuju ke Dusun Laboke. Ini di Trans Makassar, ini Palopo Makassar. Kemudian kita belok kanan lagi menuju ke Dusun Laboke. Nah, ini Dusun Laboke, Desa Putih. Ini Dusun Padang ya. Ini saat ini saya berada di Dusun Padang, Desa Putih ya. Nanti di atas itu Dusun Laboke. Nah, ini perjalanan menuju ke persiapan jalan Trans Buah Toraja Utara. Ini nanti di video ini saya tidak saya tidak abadikan sepanjang jalan karena pertimbangan memori internal HP saya yang tidak besar, tidak mumpuni untuk bisa merekam seluruh perjalanan. Oke. Nah, seperti inilah kondisi jalan ya. Ini kita di Desa Putih, masih Desa Putih. Jadi jalan Trans Buah Toraja Utara nantinya ini akan melalui, kalau tidak salah, sedikitnya 3 desa di Kecamatan Buah. Yang pertama ya, yang seperti teman-teman lihat di video kali ini sekarang saya masih berada di, ini ada entok, saya masih berada di Desa Putih ini, Dusun Laboke. Nah, ini perbatasan Dusun Laboke. Jadi kita sudah masuk Dusun Laboke, Desa Putih, Kecamatan Buah. Nanti di separuh perjalanan ini akan masuk kawasan Desa Tiromanda, Kecamatan Buah, kemudian juga Desa Posi, Kecamatan Buah. Seperti apa kondisinya, teman-teman ikuti terus video ini, jangan di skip ya, tonton terus sampai tuntas biar memberikan nilai edukasi bagi teman-teman. Paling tidak tambahan informasi bagi teman-teman tentang kondisi persiapan pembangunan jalan Trans Buah Toraja Utara. Jadi sekarang saya sudah berada di Laboke. Di sini masih padat rumah, masih pemukiman padat, meskipun di sebagian lokasi terlihat ada hamparan sawah. Memang di sini masyarakat penghasil utamanya itu adalah pertanian sawah. Anak berangkat sekolah. Jadi tambahan sedikit buat teman-teman bahwa jalur Trans Buah Toraja nanti sebenarnya tidak melalui jalur ini. Nah, ini jalur Desa Putih, Dusun Laboke. Nanti akan dibuat jalur baru yang 2 lajur ya. Dari jalan Trans Sulawesi itu akan konsepnya 2 lajur. Itu nanti akan dibangun di sebelah sana. Nah, itu di sebelah sana. Nah, nanti kita akan menuju ke sana, ke kawasan tersebut. Di pemandangannya di sini masih sangat asri ya, sejuk. Ini saya berada atau mengabadikan video ini, membuat konten ini pukul 7 pagi. Nah, kurang lebih pukul 7 pagi. Nah,
Di sisi kiri dan kanan jalan ini persawahan. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah pengairan. Di sebelah kanan saya adalah pengairan persawahan. Jadi masih cukup asri teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan menemui persimpangan. Ya, ini ada persimpangan. Jadi ke kiri ini menuju ke bendungan. Nah, sementara yang kanan ini menuju ke jalur persiapan pembangunan jalan Trans Sulawesi Buah Toraja Utara. Nah, kita mengikuti jalur ini teman-teman. Ini sebenarnya jalannya alhamdulillah sudah dirabat beton sampai sejauh ini. Tadi di luar itu aspal, ini sudah dirabat beton. Meskipun sudah sedikit mengalami kerusakan, tapi bersyukurlah, nah sudah ada perbaikannya. Akses menuju kawasan ini sudah bagus teman-teman. Ikuti terus video ini teman-teman sampai tuntas, biar bisa memberikan nilai tambahan informasi bagi teman-teman semua. Nah, itu masyarakat menuju ke lahan pertanian ya, atau perkebunan mereka. Nah teman-teman, ini batas jalan yang dilakukan pengerasan oleh pemerintah. Nah, jadi sekarang kita mendapati jalan berbatu, jalan berkerikil teman-teman. Tambahan informasi juga buat teman-teman semua, bahwa di kawasan inilah kemarin dirancang oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah pusat ya, untuk membangun salah satu perguruan tinggi penerbangan ya, Sekolah Teknik Ilmu Penerbangan STIP, seperti yang ada di Curug ya. Tapi entah kenapa rencana pembangunan sekolah ini tertunda ya, saya tidak katakan dibatalkan, tapi tertunda sampai sekarang belum terrealisasi. Padahal pemerintah Kabupaten Gubuk sesuai dengan komitmen telah dibangun dengan pemerintah Provinsi Selatan dan pemerintah pusat, yakni telah menyiapkan membebaskan lahan masyarakat di sini seluas kurang lebih 50 hektar untuk persiapan pembangunan sekolah atau area sekolah penerbangan Kabupaten Gubuk. Nah, ini teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan ke teman-teman. Nah, inilah sepanjang mata memandang. Ini dari sana kemudian ke sana, jauh ke sana teman-teman. Ini jauh sekali. Kemudian lagi melebar ke sini. Ini kurang lebih, ini area ini 50 hektar. Ini merupakan area pemerintah Kabupaten Luwu yang sebenarnya ini dipersiapkan untuk area pembangunan Sekolah Ilmu Penerbangan Kabupaten Luwu yang tertunda sampai sekarang. Nah, ini saya lihat ini dikelola. Mungkin pemerintah memberikan ke masyarakat untuk dikelola dulu atau bagaimana. Tapi di sini ini saya akan perlihatkan ke teman-teman. Ini saya zoom ya. Ini ada papan tertulis, nah ini tanah milik pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan sertifikat nomor 00003 tanggal 27 Maret 2013. Luas ternyata 61.458 meter persegi. Jadi luas area ini sebenarnya teman-teman, ini ya yang sebelah kiri. Ini dari sana, kemudian ini dari sana, kemudian terus ke sini sampai ke sana. Ini pinggir sebelah kiri jalan, ini jalan teman-teman, ini jalan sebelah kiri. Ini luasnya ini sebelah kiri. Sesuai yang ada di papan adalah 61.458 meter persegi atau sekitar 60 hektar teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Nah, ini ya pemandangan gunung, teman-teman bisa lihat. Jadi ini pemandangannya bagus sekali di sini teman-teman. Masyarakat biasa di sini
menjadikan tempat ini untuk berwisata ya, camping. Nah, di sebelah kanan, ini lagi lebih luas. Nah, jadi ini sangat panjang dan luas teman-teman. Nah ini, di sini saya perlihatkan teman-teman. Nah ini di papan ini tertulis tanah milik pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan sertifikat nomor 0005 tanggal 2 April 2013, luas 215.185 meter persegi. Jadi lahan yang di sebelah kanan ini luas areanya itu 215 hektar ya. Kalau tidak salah ya, 215 hektar. Oh tidak, ya 215 hektar, karena 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. Sementara ini adalah 215 hektar. Atau teman-teman bisa hitung sendiri apakah saya salah. Bisa jadi ini cuma 21 hektar. Dan yang sebelah kanan ini hanya 6 hektar. Karena di sebelah kiri ini 6 hektar, karena di situ di papan tertulis luasnya itu 61.000 meter persegi. Kemudian yang sebelah kanan ini tertulis 215.000 meter persegi. Jadi mungkin ini 21 hektar, yang di sebelah kiri jalan itu adalah cuma 6 hektar. Tapi kalau saya tidak salah, lagi-lagi tidak salah, sebelah kiri ini 61 hektar, sebelah kanan ini 215 hektar. Mohon diluruskan teman-teman jika 215 hektar. Mohon diluruskan teman-teman jika saya salah. Oh, 215 hektar berarti ya nantilah kita hitung teman-teman sama-sama. Oke, kita lanjut. Menelusuri jalan Trans 2 Toraja Utara. Ini pemandangannya teman-teman. Kali di sini cocok. Kemarin pemerintah sempat mengadakan event besar di sini, trail dan off-road ya. Itu melibatkan puluhan, ratusan bahkan ribuan para pecinta off-road dan trail se-Sulawesi Selatan dan daerah lainnya. Masalah teman, ini pemandangannya luar biasa. Ini ada jembatan di sini. Di posisi ini, di jembatan ini ya, masih kawasan area pemerintah Kabupaten Luwu. Ini di depan bukit ini. Ini di speedometer atau di meter kilometer motor saya itu sudah menunjukkan angka 569103. Jadi mungkin sekitar 1,5 kilo lah, 1,3 kilometer ya, 1.300 meter kalau tidak salah. Mudah-mudahan nanti kita buat keterangannya untuk lebih detail di skip, supaya teman-teman bisa mengetahui berapa jauh sih jarak dari Bandara Buah menuju ke kawasan persiapan sekolah penerbangan yang berada di desa Laboke, di dusun Laboke, Desa Putih, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu. Nah ini teman-teman bisa lihat, Masya Allah tabarakallah. Jadi di sini cantik sekali ya, untuk dijadikan area untuk camping ya, untuk rekreasi. Nah ini itu di sana ada gundukan tanah itu kemarin untuk olahraga atau event off-road dan motocross. Lanjut. Nah ini ada kanal kecil ya. Nah di sini di sebelah kiri saya lagi-lagi ada papan pemberitahuan. Kita lihat ini ada papan pemberitahuan. Ini
Nah, ini masih Sasum ya teman-teman. Ini masih merupakan area milik pemerintah Kabupaten Luwu, luas 108.599 meter persegi. Jadi di sini mungkin 10 hektar, di sana tadi di sebelahnya ini itu 6 hektar, kemudian yang di sebelah kanan tadi itu 21 hektar. Nah ini kan 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Jadi ini 10 tambah 6, 16 tambah 21, berarti sudah 27 hektar. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini kawasannya. Jadi teman-teman, ternyata di sini akan dibangun, atau disinilah tempat rencana pemerintah untuk membangun markas Brimob ya. Nah, ini saya pastikan karena memang kemarin ada pemberitaannya, dan di sini saya temukan ada papannya, tapi ini sudah terbalik tumbang. Saya tidak nyebrang teman-teman karena ini ada parit yang luas. Nah, di situ tertulis Polri Daerah Sulawesi Selatan Satuan Brigade Mobil. Ini saya baca sesuai dengan tertulis ya. Brigade Mobil Batalion D Pelopor. Jalan Tiromanda, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, ini insyaallah di kawasan ini nanti akan dibangun markas Brimob Batalion D Pelopor. Nah, ini di sebelah kiri ya. Nah, kita lanjut. Itu lagi ada papan tertulis di sana, masih area kawasan ini milik pemerintah Kabupaten Luwu yang kemarin dipersiapkan untuk pembangunan sekolah ilmu penerbangan ya. Nah, ini masih sama, jadi tertulis di situ masih tanah milik pemerintah Kabupaten Luwu. Ini tertulis tanah milik pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan sertifikat 00006. Nah, tanggalnya sama 2 April 2013, luasnya 114.758 meter persegi. Jadi ini kurang lebih 14 hektar ya, 14 hektar. Jadi tadi di sini tadi berapa ya? Saya lupa, teman-teman. Jadi 14 tambah 21 berarti 35, kemudian tambah 10 55, kemudian tambah 6 55. Salah ya. Ini 14 tambah 21 berarti 11 ya, 11 tambah 21 kemudian berarti 32, kemudian tambah 10 42, kemudian tambah berapa tadi? 6 ya. 42 43 42 ya, 43 46 48. Jadi kurang lebih 50 hektar lah teman-teman. Jadi benar apa yang saya ketahui, bahwa area persiapan pembangunan sekolah penerbangan ini itu seluas kurang lebih 50 hektar. Ini kemarin tanah masyarakat yang sebenarnya dikuasai atau diberikan semacam penguasaan lah oleh masyarakat adat. Nah, kemudian dijual ke pemerintah untuk membantu mewujudkan rencana pembangunan sekolah tinggi ilmu penerbangan kemarin, hanya tertunda teman-teman. Kita berharap proyek ini kembali berjalan supaya bisa ikut memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu, khususnya di Kecamatan Buah. Oke teman-teman, kita lanjut ke TKP. Nah, di sini teman-teman ada kendaraan berat ya. Ada bulldozer. Mudah-mudahan ini bertanda bahwa jalan ini kembali akan dikerja ya. Nah, ini juga ada papan Anda memasuki kawasan hutan negara ya, Jatimojong.
Jadi di sini juga berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman saya yang tinggalnya tidak jauh dari kawasan ini ketika musim kemarau itu sering ditemukan binatang liar jenis rusa ya, rusa, kemudian monyet hutan. Waduh, jadi teman-teman ini nih, berkubang ya jalannya, penuh dengan kubangan. Jadi tetap saya akan menerobos ya, demi untuk memberikan informasi ke teman-teman ya. Jadi motor saya ini pasti kotor ini. Nah, inilah. Nah, jalur ini sudah masuk jalur menuju ke Toraja Utara yang nantinya akan diperlebar dengan bentuk 2 lajur ya. Nah, ini masih hutan belantara, hutan. Tapi di sini tetap ada warga yang tinggal. Nah, ini kita lihat ke atas, ini sudah bukit, sudah hutan ya. Ini sini ada tetap ya, ada warga yang tinggal di daerah sini. Mereka bercocok tanam di kawasannya. Nah, ini sebelah kanan jalan ini ini juga ada jalan yang baru dirintis ya. Ini ke atas sampai di mana? Di sebelah kanan ini jalan tuh ada beberapa kandang ya, kandang ayam. Ini kandang ayam. Nah, ini milik warga. Jadi ini juga ada jalan ya, baru dirintis. Jadi saya berharap ya, selaku masyarakat gua, mudah-mudahan proyek ini segera dimanfaatkan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat ya. Nah, juga tidak bisa dipungkiri saya sebagai masyarakat ya, manusia biasa, juga ada rasa kekhawatiran yang besar terkait dengan rencana pemerintah ini. Nah, banyak informasi yang saya dapat bahwa nanti di atas itu yang sebenarnya, katanya, bukan sebenarnya ya, informasinya itu akan dibangun tambang ya, wallahu a'lam bishawab, akan dibangun tambang. Tetapi saya berharap benar-benar ini hanya akses jalan saja untuk mempersingkat ya hubungan antara masyarakat Kabupaten Luwu dengan masyarakat Toraja Utara dan Tanah Toraja. Karena ini boleh dikata masih serumpun ya, Luwu, Kabupaten Luwu dengan Toraja dan Toraja Utara ini merupakan masih daerah kekuasaan atau wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu. Masyarakat tanam jagung. Ya, di sini masih banyak masyarakat yang tetap di sini, teman-teman. Jadi kelilipan mata saya. Ini masyarakat. Ini ada masyarakat. Lagi potong ayam. Ini masih jauh kah? Lewat mana kalau mau lewat Tiromanda? Oh, ini tembus Lamban teh. Lau Kombong. Mbak nanya sungunjo. Sungunjo anu jo. Tembus lagi lakuan itu mau. Ambelar kelako. Malimba salu tahu? Saya. Karena mereka le. Saya dengan kade anu jote air terjun mana ngai? Tapi kambela deke.
Oke teman-teman, jadi saya cuman bisa sampai di sini. Ini ada anak muda. Ini katanya masih jauh ke atas ya. Itu terlihat dari sini jalan yang menuju ke Bastem. Nah, saya cuma sampai di persimpangan jalan ini, Laboke Tiromanda. Tiromanda le. Dusun apa kembali? Kombong. Nah, jadi ini sebenarnya masuk kawasan Desa Tiromanda. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke sana. Oke bro, thank you informasinya. Saya lanjut. Nah, ini jalur menuju menyeberang ke sebelah. Jadi saya sudah tidak menyusuri jalur ke Bastem, ya. Toraja, Bastem, Buah, ya. Buah Bastem, Toraja. Jadi saya putar atau saya balik kanan. Saya mau pulang ke rumah karena saya rasa sudah cukup untuk sementara. Saya nanti berupaya untuk membuat konten lanjutan ke teman-teman. Jalan ini saya akan mengajak teman-teman sampai ke titik teratas ya, sampai ke jalan di Toraja Utara yang sudah terhubung dengan aspal. Nah, nanti saya cari motor trail. Saya ajak teman-teman yang lain karena saya saat ini sendiri teman-teman. Jadi saya ajak teman-teman yang lain untuk menelusuri jalan Trans Buah Toraja tersebut tadi teman-teman. Nah, ternyata di sini lebih parah jalannya teman-teman. Aduh, ini becek sekali, baru licin. Tergelincir sedikit bisa terbalik saya ini teman-teman. Jadi saya sambil bawa kendaraan dan sambil memegang kamera. Ini jalannya licin. Alhamdulillah di sini ada pembangunan drainase karena di sini sudah dekat dari perkampungan warga. Ini ada pembangunan drainase ya. Mungkin ini dana menggunakan dana desa. Oke. Masyarakat ada. Ini alhamdulillah ini perlahan tapi pasti ya pemerintah membangun kawasan ini. Ini masyarakat ada tabe Pak tabe. Ini ada pembangunan drainase. Alhamdulillah masyarakat ya. Ini biasanya proyek-proyek ini itu swakelola ya, swakelola hanya masyarakat yang mengerjakan. Cuman saya berharap ini akses jalannya ini juga harus patut menjadi perhatian serius juga karena sangat becek teman-teman. Aduh, apalagi motor saya ini motor tua, shock breaker belakangnya itu sudah kalah, jadi otomatis ini ribut. Nah, ini bunyi tak 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 tak. Nah, ini kita sudah sampai di jembatan gantung. Nah, ini jembatan gantung. Nah, ini juga adalah Sungai Buah. Ya. Sungai Buah. Sungai inilah yang mengalir dari hulu dari atas gunung sampai ke muara di sana di Desa Paberesen di kampung saya teman-teman. Alhamdulillah ini jembatannya sangat representatif ya. Oh iya, ini sudah ada instalasi PDAM kalau tidak salah teman-teman. Ini sudah ada instalasi PDAM atau ini instalasi listrik ya. Tapi kayaknya ini instalasi PDAM. Nah inilah sungai Buah Tiromanda yang muaranya sampai ke Desa Paberesen di kampung saya. Mantap, alhamdulillah ini jembatannya representatif sekali teman-teman. Bagus lah. Ini pemerintah ini perhatiannya bagus. Ini. Oke. Ini kalau untuk goes, sarang ini cocok sekali untuk daerah goes ya, buat teman-teman yang hobi bersepeda. Nah ini cantik sekali teman-teman. Jadi kalau untuk aktivitas goes itu saya rasa tepat ya untuk di sini karena tidak terlalu ekstrim. Kemudian juga ada sungai ya, bisa dijadikan tempat untuk istirahat
bersantai untuk ini membersihkan diri, atau mungkin mandi-mandi apalah ya teman-teman. Nah ini sudah Dusun Kombong, Desa Tiromanda, dekat lagi, sudah sangat dekat dengan wilayah perkotaan. Ini terus terang teman-teman, saya juga baru kali ini melalui jalur ini, baru pertama teman-teman. Saya tidak sebelumnya, meskipun saya orang Buah, tapi saya tidak pernah melalui jalur ini. Dan hari ini saya telah melewati jalur ini. Ini semua berkat dukungan dan doa teman-teman semua terhadap konten saya, sehingga saya boleh dikata nekat ya untuk membuat video-video seperti ini sendiri lagi di waktu pagi hari yang melewati tadi kawasan ya boleh dikata hutan lah, meskipun sudah ada jalan, kemudian masuk ke perkampungan warga ini lagi. Ini desa Kombong. Jadi juga nanti saya berupaya akan membuat konten video ke teman-teman tentang desa-desa yang ada di daerah saya sebagai bahan dokumentasi. Nah, ini saya sudah berada di persimpangan. Ini ketika ke kiri itu Dusun Tameng, Desa Tiromanda, itu tembus ke Desa Posi. Ya, itu Desa Posi di atas. Juga nanti akan Desa Posi ini akan menjadi jalur pembangunan jalan Trans Buah Toraja Utara. Nah, sebelah kanan ini menuju ke luar, menuju ke ibu kota kecamatan Buah. Kemudian ke kampung saya di Desa Paberset, ke kembali ke rumah. Jadi di sini juga sebenarnya sudah, ini jalan desa ya, ini jalan utama Desa Tiromanda. Sebenarnya sudah dilakukan pengerasan, pengaspalan, cuman karena sudah termakan waktu, mungkin juga karena keseringan banjir di sini dan menjadi jalur utama kendaraan truk untuk mengangkut material berupa batu, pasir, sehingga kondisinya sekarang ini sudah sangat rusak. Nah, ini pemerintah diharapkan memberikan pembangunan perhatian ya untuk melakukan pengaspalan ulang jalan ini. Inilah jalur Sutet. Nah, ini saya perlihatkan ke teman-teman, ini jalur Sutet milik PLN dari PLTU Poso ya. View-nya di sini sangat menarik teman-teman untuk kita lihat semua ya. Jadi durasi video kali ini teman agak panjang. Saya sengaja karena memang untuk menelusuri jalan Trans Buah Toraja. Nah, sekarang kita masuk Dusun Asalenge ya. Dusun Asalenge, Desa Tiromanda. Apa itu Asalenge? Jadi teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya. Nah, itu ada video konten yang saya sudah buat tentang Asalenge, yakni makam Tandipau. Nah, inilah ini lorong ke Asalenge ya. Nah, ini lorong ke makam Tandipau yang telah saya buat konten sebelumnya. Di sini juga pemerintah telah membangun drainase di sisi kiri jalan ya. SD Tiromanda. Nah, di sini jalan ini sudah sangat mulus ya, 100% mulus. Karena kalau tidak salah mungkin tahun kemarin itu dilakukan
sudah dilakukan pengerasan. Itu. Jadi di sini teman-teman, kita tidak heran ketika melihat anak gadis itu apa namanya, di pinggangnya diselempang parang ya. Karena memang di sini masyarakatnya itu petani. Jadi mereka kalau pagi begini, apalagi ini hari Sabtu, pasti tidak sekolah sebagian dan mereka ke sawah atau ke kebun membantu orang tuanya mereka untuk bekerja di sawah atau kebun. Nah teman-teman, kita sudah sampai di ibu kota Kecamatan Buah. Jadi mungkin seperti itu dulu video yang bisa saya buat ke teman-teman mengenai jalur Trans Sulawesi Buah atau Kabupaten Luwu Toraja Utara. Nah ini saya sudah berada di persimpangan 4 Kecamatan Buah, pas di traffic light. Nah ini saya akan balik pulang ke rumah. Sampai Jembatan Buah ini teman-teman. Jadi kita sudah tiba lagi di kota. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan memberikan nilai edukatif, informasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, like, share, dan komen, biar menambah semangat saya untuk menghadirkan konten yang lebih bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di video lanjutan menelusuri jalan Trans Buah Toraja Utara. Saya Hidayat Ibrahim. Salam Kian Trekker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.